Jika kamu lahir di Senin Pahing, dengarkan baik-baik. Karena Primbon Jawa menyebut weton ini tidak pernah hidup biasa. Di usia tertentu, hidupmu akan diuji habis-habisan. Rejeki seret, orang terdekat berubah, dan keputusan kecil bisa mengubah nasib selamanya. Banyak Senin Pahing baru sadar setelah semuanya terjadi. Pertanyaannya, kamu siap tahu rahasia yang selama ini disembunyikan? Bukan kebetulan kamu menemukan video ini. Ada pesan penting tentang hidupmu. Tidak semua takdir tertulis di langit. Sebagian tersimpan dalam hitungan weton dan rahasia Primbon Jawa. Ada rejeki yang datang diam-diam. Ada ujian yang datang bertubi-tubi, dan ada nasib yang baru terbuka saat manusia berada di titik terendahnya. Di sini, kita tidak sekadar bercerita, kita membuka tanda-tanda kehidupan yang sering diabaikan. Selamat datang di Primbon Mbah Paing. Sebelum kita melangkah lebih jauh dan membahas rahasia weton Pahing yang jarang diketahui, saya ingin mengajak kamu untuk ikut berpartisipasi di kolom komentar. Silahkan tuliskan kota asal kamu, dari manapun kamu menonton video ini. Semoga yang sedang memiliki hutang dimudahkan jalan pelunasannya, yang sedang sakit diberi kesembuhan, yang sedang mencari pekerjaan segera dipertemukan dengan pekerjaan yang diimpikan, dan semoga hidup kita semua selalu diselimuti keberkahan, ketenangan, serta kebahagiaan. Dalam Primbon Jawa, weton Pahing tidak pernah ditempatkan sebagai weton yang ringan. Sejak hari kelahiran, orang Pahing dipercaya membawa energi panas yang kuat, bukan untuk memudahkan hidup, melainkan untuk menempanya. Banyak orang Pahing tumbuh dengan perasaan aneh yang sulit dijelaskan, seolah hidup selalu meminta mereka lebih kuat dari orang lain, bahkan saat belum siap. Sejak kecil, ujian datang bukan dalam bentuk besar yang dramatis, melainkan tekanan kecil yang terus berulang dan mengikis perlahan. Konflik pertama biasanya muncul dari lingkungan terdekat. Orang Pahing sering merasa tidak sepenuhnya dipahami, bahkan oleh keluarga sendiri. Harapan terhadap mereka tinggi, tetapi dukungan sering minim. Dalam Primbon, kondisi ini disebut beban batin bawaan, di mana jiwa dipaksa belajar berdiri sendiri lebih cepat. Anak-anak Pahing jarang benar-benar merasa bebas. Mereka cepat dewasa, cepat mengerti pahit, namun lambat merasakan kemudahan. Seiring bertambahnya usia, konflik batin semakin terasa. Orang Pahing sering merasa hidupnya tidak pernah lurus. Saat satu masalah selesai, masalah lain muncul dari arah berbeda. Mereka bekerja keras, berusaha jujur, namun hasilnya sering tertunda. Dalam Primbon Jawa, ini bukan kesialan, melainkan tanda jalan hidup yang berliku. Takdir sedang menguji ketahanan, bukan hasil akhir. Yang membuat bab ini semakin misterius adalah sifat batin orang Pahing sendiri. Mereka jarang mengeluh, Seiring bertambahnya usia, konflik batin semakin terasa. Orang Pahing sering merasa hidupnya tidak pernah lurus. Saat satu masalah selesai, masalah lain muncul dari arah berbeda. Mereka bekerja keras, berusaha jujur, namun hasilnya sering tertunda. Dalam Primbon Jawa, ini bukan kesialan,
melainkan tanda jalan hidup yang berliku. Takdir sedang menguji ketahanan, bukan hasil akhir. Yang membuat bab ini semakin misterius adalah sifat batin orang Pahing sendiri. Mereka jarang mengeluh, jarang meminta tolong, dan sering memilih diam. Dari luar terlihat kuat, dari dalam penuh pergolakan. Energi panas Pahing yang tidak tersalurkan sering berubah menjadi kegelisahan, amarah terpendam, atau rasa lelah yang tidak bisa dijelaskan. Inilah konflik tersembunyi yang jarang diketahui orang lain. Dalam pergaulan, orang Pahing sering disalahpahami. Mereka dianggap keras, dingin, atau sulit didekati. Padahal menurut Primbon, mereka hanya berhati-hati membuka diri, karena sejak awal hidup mengajarkan bahwa tidak semua orang bisa dipercaya. Banyak orang Pahing mengalami pertemanan yang kandas, hubungan yang berakhir tiba-tiba, atau rasa dikhianati tanpa penjelasan. Semua ini memperkuat keyakinan bahwa hidup memang bukan tempat yang ramah bagi mereka. Primbon Jawa mencatat satu pola yang menarik. Orang Pahing jarang benar-benar jatuh hancur di usia muda, tetapi juga jarang benar-benar berhasil. Hidup mereka berada di wilayah abu-abu, tidak gagal sepenuhnya, namun juga tidak maju seperti yang diharapkan. Inilah konflik paling melelahkan, berjalan tanpa kepastian. Banyak yang mulai bertanya dalam diam, sampai kapan seperti ini? Namun, di titik inilah rahasia besar mulai tersembunyi. Menurut Primbon, masa awal hidup orang Pahing adalah fase penempaan jiwa, bukan fase panen. Mereka sedang dilatih menghadapi rasa sepi, rasa tidak dihargai, dan rasa tertinggal. Jiwa yang tidak kuat akan tumbang di fase ini. Jiwa yang bertahan akan menyimpan kekuatan yang kelak muncul di waktu yang tidak terduga. Ada satu tanda halus yang sering muncul di bab ini. Intuisi orang Pahing mulai terbentuk. Mereka sering merasa sesuatu sebelum terjadi, tetapi tidak selalu bisa menjelaskannya. Sayangnya, karena hidup masih penuh konflik, intuisi ini sering diabaikan atau dianggap sekadar perasaan. Padahal, dalam Primbon Jawa, intuisi ini adalah bekal awal menuju perubahan besar. Bab pertama ini menegaskan satu hal penting. Orang Weton Pahing tidak diremehkan bukan karena mereka lebih hebat sejak awal, tetapi karena mereka bertahan di jalan yang membuat banyak orang memilih menyerah. Hidup yang terasa berat sejak lahir bukan hukuman, melainkan seleksi. Dan siapapun yang lolos dari bab ini, sesungguhnya sedang dipersiapkan untuk rahasia takdir yang belum waktunya dibuka. Bab 2. Diremehkan dan diuji. Saat Weton Pahing dipaksa kuat dalam diam. Memasuki fase kehidupan berikutnya, konflik orang Weton Pahing tidak lagi hanya datang dari keadaan, tetapi dari manusia di sekitarnya. Inilah bab ketika rasa diremehkan mulai benar-benar terasa. Dalam Primbon Jawa, fase ini sering disebut sebagai waktu ketekan, masa ketika seseorang ditekan dari berbagai arah untuk melihat apakah jiwanya akan retak atau justru mengeras seperti baja. Orang Pahing sering tumbuh dengan satu pola yang berulang. Usaha mereka jarang langsung dihargai. Ketika bekerja keras, hasilnya dianggap biasa. Ketika gagal sedikit saja, kesalahan itu dibesar-besarkan. Lingkungan seakan punya standar ganda terhadap mereka. Dalam keluarga,
mereka sering menjadi pihak yang harus mengalah. Dalam pertemanan, mereka sering menjadi pendengar, bukan yang didengar. Dalam pekerjaan atau usaha, ide mereka kerap disepelekan, bahkan diambil orang lain. Konflik batin pun mulai menumpuk. Ada rasa ingin membuktikan diri, tetapi juga kelelahan karena terlalu sering tidak dipercaya. Primbon Jawa menyebut kondisi ini sebagai panas batin tertahan. Energi pahing yang seharusnya menjadi kekuatan justru berputar di dalam, menimbulkan kegelisahan dan rasa marah yang sulit diluapkan. Banyak orang pahing menjadi pendiam bukan karena tidak punya suara, tetapi karena lelah berbicara tanpa pernah benar-benar didengar. Yang membuat fase ini semakin berat adalah kenyataan bahwa orang pahing sering tetap bertahan meski diremehkan. Mereka tidak mudah pergi, tidak cepat memutuskan hubungan, dan jarang membalas perlakuan buruk. Dari luar, ini terlihat seperti kelemahan. Namun dalam primbon Jawa, ini justru disebut daya tahan jiwa langka. Kemampuan bertahan dalam situasi yang membuat orang lain memilih menyerah atau melawan secara kasar. Konflik demi konflik terus datang. Ada orang yang sengaja meremehkan agar merasa lebih unggul. Ada pula yang memanfaatkan kesabaran pahing untuk kepentingannya sendiri. Orang pahing sering baru sadar telah dimanfaatkan ketika semuanya sudah terlalu jauh. Namun alih-alih marah besar, mereka justru memilih diam dan menarik diri. Inilah kesalahan yang sering terjadi. Lingkungan mengira diamnya pahing adalah tanda kalah, padahal sesungguhnya mereka sedang mengamati. Primbon Jawa mencatat bahwa di fase ini banyak weton pahing mengalami kegagalan sosial, dijauhi, disalahfahami, atau dicap negatif tanpa alasan jelas. Reputasi mereka bisa jatuh bukan karena kesalahan besar, melainkan karena tidak pandai menjilat atau berpura-pura. Konflik semakin dalam ketika orang pahing mulai mempertanyakan nilai diri mereka sendiri. Apakah aku memang tidak sepenting itu? Apakah aku salah memilih jalan hidup? Namun di titik terendah inilah rahasia kecil mulai bekerja. Orang pahing mulai belajar satu hal penting. Tidak semua penilaian orang lain layak dipercaya. Perlahan mereka membangun ketahanan batin yang lebih kokoh. Mereka mulai menyaring siapa yang layak didengar, siapa yang harus diabaikan. Meski belum berani melawan secara terang-terangan, batin mereka tidak lagi selemah sebelumnya. Dalam primbon Jawa, fase diremehkan ini adalah ujian kesabaran dan keikhlasan, bukan untuk membuat orang pahing hancur, tetapi untuk memisahkan mana hubungan yang tulus dan mana yang palsu. Orang-orang yang hanya hadir saat pahing berguna akan perlahan menjauh. Yang tersisa hanyalah segelintir atau bahkan tidak ada sama sekali. Dan disinilah kesunyian kembali muncul. Bab ini sering berakhir dengan kelelahan batin yang dalam. Orang pahing mungkin belum melihat hasil apapun, belum mendapatkan pengakuan, dan belum merasakan perubahan nasib. Tetapi tanpa mereka sadari, pondasi kekuatan sedang dibangun. Jiwa mereka mulai kebal terhadap hinaan, lebih peka terhadap niat buruk, dan lebih siap menghadapi fase berikutnya. Fase ketika hidup akan mengambil sesuatu yang paling mereka percaya. Bab 2 ini menegaskan satu hal. Orang weton pahing diremehkan bukan karena lemah,
melainkan karena mereka sedang diuji apakah pantas memegang kekuatan yang lebih besar. Dan ujian ini belum selesai. Justru badai yang lebih sunyi sedang menunggu di bab selanjutnya. Bab 3. Kehilangan yang disengaja takdir saat pahing dipatahkan untuk dibentuk. Dalam primbon Jawa, ada satu fase yang paling ditakuti oleh weton pahing, meski sering datang tanpa peringatan. Fase ini bukan tentang diremehkan, bukan pula tentang perjuangan tanpa hasil, melainkan kehilangan. Kehilangan yang terasa tidak adil, datang tiba-tiba, dan seringkali menyasar hal yang paling dipercaya. Primbon menyebut fase ini sebagai waktu pamutus, masa ketika takdir sengaja memutus sesuatu agar jiwa tidak berjalan di jalur yang salah. Konflik di bab ini terasa jauh lebih tajam. Jika sebelumnya orang pahing masih bisa bertahan dengan kesabaran, maka di fase ini kesabaran itu diuji hingga batasnya. Kehilangan bisa datang dalam berbagai bentuk. Pasangan yang tiba-tiba pergi, sahabat yang berkhianat, pekerjaan yang runtuh saat sudah berharap, atau kepercayaan yang hancur oleh orang yang dianggap keluarga sendiri. Yang menyakitkan, semua itu sering terjadi tanpa penjelasan yang masuk akal. Orang pahing biasanya tidak langsung marah. Reaksi pertama mereka justru bingung dan diam. Mereka mencoba memahami, mencari logika, menyalahkan diri sendiri. Dalam primbon, ini disebut benturan batin, saat energi panas pahing bertabrakan dengan rasa tidak berdaya. Di titik ini, banyak weton pahing mulai meragukan hidup, bahkan meragukan dirinya sendiri. Apa aku kurang baik? Apa aku memang tidak layak dipertahankan? Yang membuat fase ini semakin berat adalah kenyataan bahwa kehilangan tersebut sering datang beruntun. Belum selesai satu luka, luka lain menyusul, seolah hidup tidak memberi jeda untuk bernapas. Dalam primbon Jawa, ini bukan kebetulan. Ini disebut pembersihan jalur hidup, proses keras untuk menyingkirkan segala sesuatu yang tidak sejalan dengan takdir besar pahing. Namun bagi yang menjalaninya, fase ini terasa kejam dan tidak manusiawi. Konflik eksternal pun semakin memanas. Ada orang yang menyalahkan pahing atas kepergiannya sendiri. Ada yang memutarbalikkan fakta hingga pahing terlihat sebagai pihak yang bersalah. Reputasi runtuh, nama baik tercoreng, dan tidak ada yang benar-benar mau mendengar versi mereka. Disinilah orang pahing sering memilih menarik diri sepenuhnya, mengurung luka dalam diam. Primbon menyebut kondisi ini sebagai sunyi terpaksa. Namun justru dalam sunyi itulah perubahan batin mulai bekerja. Orang pahing mulai kehilangan kepercayaan pada dunia luar, tetapi secara perlahan mulai mendengar suara dari dalam dirinya sendiri. Intuisi yang dulu samar kini terasa lebih tajam. Mereka mulai menyadari pola-pola yang sebelumnya diabaikan. Siapa yang tulus, siapa yang hanya hadir saat dibutuhkan. Kesadaran ini datang bersama rasa pahit, tetapi juga membawa kejelasan. Konflik batin di fase ini sering berubah menjadi pertanyaan eksistensial. Orang pahing tidak lagi bertanya, "Kenapa aku gagal?" melainkan,
Untuk apa semua ini terjadi? Dalam primbon Jawa, pergeseran pertanyaan ini adalah tanda bahwa jiwa mulai naik tingkat. Mereka tidak lagi hanya bereaksi, tetapi mulai memahami. Luka tidak lagi sekadar menyakitkan, tetapi menjadi guru yang kejam, namun jujur. Ada satu ciri khas di bab ini. Orang Pahing mulai kehilangan ketergantungan. Mereka tidak lagi menggantungkan kebahagiaan pada orang lain, tidak lagi menaruh seluruh harapan pada satu tempat atau satu peran. Kehilangan yang menyakitkan memaksa mereka belajar berdiri tanpa sandaran. Ini bukan proses yang lembut. Banyak yang hampir menyerah, merasa hidup sudah terlalu kosong. Namun justru kekosongan inilah yang sedang dipersiapkan. Primbon Jawa mencatat bahwa tidak semua weton Pahing berhasil melewati fase ini. Ada yang terjebak dalam dendam, ada yang membeku dalam kekecewaan, ada pula yang menutup hati sepenuhnya. Namun bagi mereka yang bertahan, sesuatu yang halus mulai tumbuh. Ketenangan yang tidak bergantung pada keadaan. Bukan bahagia, tetapi stabil. Bukan puas, tetapi sadar. Bab 3 ini adalah titik patah sekaligus titik balik tersembunyi. Takdir seolah menghancurkan segalanya, padahal sebenarnya sedang membersihkan ruang untuk sesuatu yang lebih besar. Orang Pahing belum melihat hasilnya sekarang. Yang mereka rasakan hanya sepi, kehilangan, dan kelelahan. Namun menurut primbon Jawa, jiwa yang mampu bertahan di fase kehilangan tanpa kehilangan dirinya sendiri sedang dipersiapkan untuk perubahan yang tidak bisa direbut oleh siapapun. Dan tanpa disadari, setelah semua yang hilang itu, orang Pahing tidak lagi sama. Mereka lebih tenang, lebih waspada, dan jauh lebih kuat. Meski belum tahu kemana hidup akan membawa mereka, satu hal pasti, takdir lama telah runtuh dan takdir baru sedang menunggu untuk dibuka. Bab 4. Sunyi yang menguji. Saat takdir Pahing mengganti arah tanpa suara. Setelah kehilangan besar yang mematahkan banyak hal, weton Pahing tidak langsung bangkit. Justru mereka memasuki fase yang paling membingungkan dan sering disalahartikan oleh orang sekitar. Fase sunyi. Dalam primbon Jawa, ini dikenal sebagai waktu sepi pamulangan. Masa ketika hidup tampak diam, tetapi sesungguhnya sedang mengajarkan pelajaran paling halus. Tidak ada kejadian besar, tidak ada perubahan mencolok, namun batin bergejolak tanpa henti. Konflik dalam bab ini tidak lagi datang dari luar, melainkan dari dalam diri sendiri. Orang Pahing mulai merasa asing dengan hidupnya sendiri. Hal-hal yang dulu dianggap penting kini terasa hampa. Ambisi lama memudar, keinginan lama kehilangan rasa. Mereka tidak lagi marah seperti sebelumnya, tetapi juga belum menemukan kebahagiaan baru. Dalam primbon, kondisi ini disebut jiwa yang dilepaskan dari ikatan lama, namun belum sepenuhnya menemukan bentuk barunya. Lingkungan sering salah membaca fase ini. Ada yang mengira orang Pahing menjadi pasrah, lemah,
atau kehilangan semangat hidup. Padahal justru sebaliknya, mereka sedang berada di persimpangan batin yang paling berbahaya. Bukan karena kesedihan, tetapi karena ketenangan palsu. Jika salah melangkah, mereka bisa terjebak dalam hidup tanpa tujuan. Jika bertahan, mereka akan menemukan arah yang jauh lebih jujur. Di fase ini, konflik muncul dalam bentuk pilihan-pilihan kecil yang tampak sepele. Undangan yang datang tiba-tiba, tawaran yang terasa tidak meyakinkan, pertemuan singkat dengan orang asing yang meninggalkan kesan aneh. Primbon Jawa menyebut kejadian seperti ini sebagai tanda takdir halus. Tidak memaksa, tidak menekan, tetapi terus muncul berulang-ulang. Banyak weton pahing hampir melewatkannya karena terlalu fokus pada luka masa lalu. Yang membuat bab ini semakin mistis adalah munculnya kepekaan batin yang semakin tajam. Orang pahing mulai merasakan firasat sebelum sesuatu terjadi. Ada rasa tidak enak yang sulit dijelaskan, tetapi sering terbukti benar. Ada pula ketertarikan pada hal-hal spiritual, renungan, atau kesunyian. Dalam Primbon Jawa, ini adalah tanda energi panas pahing mulai jinak dan terarah, tidak lagi meledak-ledak, tetapi mengalir dengan tenang. Namun, konflik belum selesai. Justru pada saat batin mulai tenang, godaan lama kembali datang. Orang-orang dari masa lalu muncul kembali, menawarkan versi hidup yang dulu pernah membuat pahing terluka. Ini adalah ujian paling licik. Primbon menyebutnya ujian pintu belakang, ketika takdir menguji apakah seseorang benar-benar siap meninggalkan pola lama. Banyak yang tergelincir di sini karena rindu akan kenyamanan yang familiar. Jika orang pahing berhasil menolak kembali ke luka lama, kesunyian berubah makna. Sunyi tidak lagi menakutkan, melainkan menenangkan. Mereka mulai nyaman dengan diri sendiri, tidak lagi tergesa mencari validasi. Dalam fase ini, konflik batin mulai mereda, tetapi ketidakpastian masih ada. Hidup belum berubah drastis, rejeki belum melonjak, namun ada rasa yakin yang pelan-pelan tumbuh. Primbon Jawa mencatat bahwa fase ini adalah titik pengalihan takdir. Jalan lama benar-benar ditutup, tetapi jalan baru belum dibuka sepenuhnya. Orang pahing berjalan di lorong gelap dengan cahaya kecil di kejauhan. Tidak semua orang kuat bertahan di lorong ini. Ada yang kembali ke masa lalu, ada yang menciptakan konflik baru agar hidup terasa hidup. Namun mereka yang bertahan mulai merasakan sesuatu yang aneh. Hidup tidak lagi menekan seperti dulu. Plot di bab ini tetap tidak mudah ditebak. Orang pahing sering mengira fase sunyi ini adalah akhir dari segalanya. Padahal menurut Primbon Jawa, justru disinilah takdir sedang menukar beban lama dengan peran baru. Peran yang tidak berisik, tidak mencolok, tetapi jauh lebih sesuai dengan jiwa mereka. Bukan untuk dipamerkan, melainkan untuk dijalani dengan penuh kesadaran. Bab 4 adalah bab paling senyap, tetapi juga paling menentukan. Tidak ada sorak, tidak ada tangis besar, hanya langkah-langkah kecil dalam kesunyian. Dan tanpa disadari, saat orang pahing bertahan di fase ini,
takdir lama benar-benar ditinggalkan dan perubahan besar mulai mendekat. Diam-diam, tanpa suara, namun tidak bisa dihentikan. Bab 5. Rahasia terbuka. Saat Weton Pahing bangkit, justru ketika tidak lagi mengejar apapun. Inilah bab terakhir, sekaligus bab yang paling jarang disadari orang Weton Pahing. Setelah melewati tekanan sejak lahir, diremehkan, kehilangan, dan fase sunyi yang panjang, banyak yang mengira ujian telah usai. Namun menurut Primbon Jawa, perubahan terbesar justru datang saat seseorang tidak lagi menantikannya. Disinilah plot twist takdir bekerja dengan cara yang sunyi, tetapi menghantam seluruh arah hidup. Pada fase ini, orang Pahing biasanya sudah berada di titik pasrah yang berbeda. Bukan pasrah karena kalah, melainkan pasrah karena lelah melawan arus. Mereka berhenti membandingkan hidupnya dengan orang lain, berhenti memaksa keadaan, berhenti berharap dipahami. Anehnya, justru di saat inilah hidup mulai bergerak, perlahan, tanpa tanda besar, tanpa perayaan. Konflik batin kembali muncul, tetapi dalam bentuk yang lebih halus. Ada ketakutan yang tersembunyi. Kalau aku tidak mengejar apa-apa, apakah hidupku akan berhenti? Ego lama kadang muncul, membisikkan bahwa mereka pantas mendapat lebih. Namun bedanya, kali ini orang Pahing tidak lagi ditarik oleh bisikan itu. Mereka membiarkannya lewat, seperti angin yang tidak perlu dikejar atau ditolak. Primbon Jawa menyebut fase ini sebagai waktu kawelasan, masa ketika takdir mulai berbelas kasih. Bukan dengan memberi kemewahan, tetapi dengan memberikan kecukupan yang menenangkan. Rizki datang dari arah yang tidak pernah direncanakan. Kesempatan muncul dari hubungan yang dulu tidak dianggap penting. Jalan hidup bergeser, bukan ke arah yang dulu diimpikan, tetapi ke arah yang terasa lebih selaras. Plot twist pertama terungkap di sini. Kesuksesan orang Pahing jarang terlihat dari luar. Mereka mungkin tidak mendadak kaya, tidak mendadak terkenal, dan tidak mendadak dipuji. Namun hidup mereka menjadi stabil. Masalah besar jarang datang. Rezeki cukup dan mengalir. Batin tenang. Dan yang paling mengejutkan, orang-orang yang dulu meremehkan mulai datang kembali. Bukan untuk membantu, tetapi untuk meminta. Konflik kembali memuncak ketika masa lalu mengetuk pintu. Orang-orang yang pernah pergi, kesempatan lama yang dulu gagal, atau pola hidup lama yang terasa aman, kembali menawarkan diri. Inilah ujian terakhir. Primbon Jawa menyebutnya pintu balik, sebuah godaan halus untuk kembali ke siklus lama. Banyak orang gagal di sini karena nostalgia dan rasa ingin membuktikan diri. Namun Weton Pahing yang telah matang tidak lagi tergoda. Mereka tidak menolak dengan amarah, tidak menerima dengan antusias. Mereka memilih tenang, dan disitulah plot twist terbesar terjadi. Takdir lama benar-benar tertutup selamanya. Jalan yang dulu penuh luka tidak lagi memiliki kuasa. Orang Pahing tidak perlu membalas, tidak perlu membuktikan apapun. Hidup sudah menjawab dengan caranya sendiri. Primbon Jawa menyimpan satu rahasia yang jarang diucapkan. Sing sabar nganti pungkasan, ora bakal urip rame, nanging ora bakal kekurangan. Yang bersabar sampai akhir, hidupnya tidak ramai, tetapi tidak akan kekurangan.
Di titik ini, orang Pahing menyadari sesuatu yang mengejutkan. Semua ujian sebelumnya bukan untuk menjadikan mereka lebih hebat dari orang lain, tetapi lebih jujur terhadap diri sendiri. Mereka tidak lagi mengejar pengakuan karena sudah berdamai dengan dirinya, tidak lagi takut kehilangan karena sudah pernah kehilangan segalanya dan tetap bertahan. Plot twist terakhir pun terbuka sepenuhnya. Weton Pahing bukan ditakdirkan bersinar di awal atau di tengah, melainkan menjadi kuat di saat yang lain mulai rapuh. Saat banyak orang lelah mengejar dunia, orang Pahing justru hidup paling stabil. Saat banyak yang goyah oleh perubahan zaman, mereka berdiri dengan pijakan batin yang kokoh. Bab ini menutup seluruh perjalanan dengan satu kesimpulan sunyi namun dalam. Weton Pahing tidak perlu ditakuti, tidak perlu dibanggakan secara berlebihan, dan tidak pantas diremehkan. Mereka adalah jiwa-jiwa yang ditempa lama, dihancurkan perlahan, lalu dibangun kembali dengan cara yang tidak semua orang sanggup jalani. Dan jika kamu adalah weton Pahing yang sampai di titik ini, ketahuilah satu hal, hidupmu tidak terlambat. Ia hanya menunggu kamu benar-benar siap untuk menerimanya. Sebagai penutup, apapun weton kita, termasuk weton Pahing dengan segala misteri dan ujiannya, jangan pernah menggantungkan keyakinan kepada hal-hal gaib atau makhluk tak kasat mata. Semua kejadian, perlindungan, dan ujian sejatinya datang atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pengatur seluruh takdir. Primbon hanyalah sarana membaca tanda, bukan penentu hidup. Yang menentukan arah langkah kita adalah iman, niat, dan amal perbuatan. Ketika hidup terasa berat, jangan sibuk mencari penjaga atau keistimewaan tersembunyi. Lebih baik kita kembali memperbaiki hubungan dengan Allah, memperkuat doa, memperbaiki akhlak, dan meluruskan tujuan hidup. Sebab ketenangan sejati bukan datang dari perlindungan yang tidak terlihat, melainkan dari hati yang berserah dan yakin bahwa setiap takdir mengandung hikmah. Jika pembahasan ini bermanfaat, menambah wawasan, atau membuatmu lebih memahami diri sendiri, jangan lupa untuk memberikan like dan subscribe agar dukunganmu menjadi penyemangat untuk terus menghadirkan konten-konten penuh makna dan pembelajaran. Terima kasih sudah menyimak hingga akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga kita semua selalu berada dalam lindungan dan keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala.